saya, Tiara Adiatni, berperan sebagai Halo, saya Huspa Lilin, berperan sebagai Bu Maya. Halo, saya Abdul Marin berperan sebagai Dimas. Halo, saya Fadila Hanum, saya berperan sebagai Uya. Halo, saya ini dari Salsa Bella Prima, berperan sebagai Nisa. Skizofrenia paranoid merupakan salah satu gangguan jiwa yang ditandai dengan halusinasi, paham, dan kecurigaan berlebihan sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Video ini merupakan simulasi gejala klinis skizofrenia paranoid berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa PPDGJ 3. Kisah ini berpusat pada Alia, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang sedang menempuh semester 6. Dalam beberapa minggu terakhir, orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan pada dirinya. Alia menjadi lebih pendiam, sering menyendiri, sulit berkonsentrasi saat mengikuti perkuliahan, serta merasa selalu diawasi oleh seseorang. Ia juga mulai mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Pengalaman tersebut membuat Alia semakin takut, menarik diri dari lingkungan, dan mulai mengganggu aktivitas akademik maupun kehidupan sosial. Melalui simulasi ini, penonton akan melihat bagaimana gejala-gejala tersebut dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dampaknya terhadap individu dan lingkungan sekitarnya, serta pentingnya memperoleh penanganan secara profesional. Diharapkan video ini dapat menambah pemahaman sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa, sehingga stigma terhadap orang dengan skizofrenia dapat terus dikurangi. Kamu kenapa? Kok dari tadi lihat ke belakang terus? Tuh mereka ada di belakang. Siapa? Itu mereka yang mengasihi aku. Nggak ada nampak siapa-siapa kok. Tuh mereka lagi sembunyi di belakang. Mungkin kamu lagi sakit ya, nggak enak badan. Betulan. Besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sekarang ibu absen dan silakan buka absennya di Sikuri. Terus kita akan membahas tentang dinamika kepribadian. Nah, itu supaya jalan kita akan membahas tentang dinamika kepribadian semuanya. Silakan lihat. Ada deketin aku. Lihat dulu. Tidak teman kamu ya. Ya. Saya memanggil kalian berdua ke sini karena saya ingin menanyakan tentang Alia. Alia ini berubah sejak beberapa minggu terakhir. Apa kalian tahu kenapa dia berubah? Iya bu, dia jarang masuk kelas, dia juga sering menyendiri. Kalau diajak bicara, dia pasti juga kayak nggak fokus gitu, sering lamun. Dia juga bilang dia suka dengar suara yang aneh gitu, Bu. Apakah semua itu kira-kira ada? Tidak ada, Bu. Iya bu, nggak ada. Malah ada di dalam kelas tuh kadang teriak-teriak dengerin hal itu, padahal baca sama sekali kan tidak dengar. Nah kalau begitu, kita bakal membantu jalan baiknya. Itu mengajarkan ke sekolah. Kamu beberapa minggu ini kelihatannya tidak sama yang lain. Kamu apakah mau bicara dengan ibu atau kita ke sekolah aja? Ya, dia sekolah kayaknya. Kok misalnya hitungkan masa yang lalu, walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita
kami ingin membawa anak kami ini untuk konsul. Nah, dia ini sedang merasa sedikit gangguan. Boleh ditanya? Halo Alia. Halo Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Lagi baik. Apa yang Alia ini Alia rasakan? Saya merasakan Jawa sih Bu. Alia siapa? Saya tidak tahu Bu, tetapi suaranya itu ada, tapi orangnya nggak ada. Dia ingin celakai saya, bilangnya itu tidak baik, itu orang ini menyerang saya gitu Bu. Apa kamu juga mendengar sesuatu dari soalan lain? Iya, saya sering mendengarkan suara laki-laki. Ini anak ada bisikan, Bu. Katanya saya harus hati-hati. Saya tidak Catat hidup dan harganya. Perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus mulai disadari oleh orang-orang di sekitar. Melalui proses wawancara dan observasi, psikolog menggali pengalaman yang dialami individu, termasuk gejala, frekuensi kemunculan, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut menjadi dasar dalam proses asesmen psikologis. Berdasarkan pemeriksaan pengangkatan sampel Alia, Alia ini menunjukkan gejala yang mana pada skizofrenia. Nah, kemudian yang ketiga, diagnosa skizofrenia ini ditegakkan apabila terdapat gejala khusus yang berlangsung selama sebagian besar waktu dan sedikitnya ada 1 bulan. Mungkin pada hari ini tampak beberapa gejala yang utama. Yang pertama itu ada halusinasi pendengaran, yaitu mendengar suara yang sebenarnya tidak berasal dari lingkungan kalian. Dan yang kedua itu adalah waham kejar, yaitu keyakinan yang menetap bahwa dirinya sering diikuti, diawasi, atau akan disakiti oleh suara-suara yang dia dengar itu. Nah, yang ketiga itu munculnya rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain, sehingga hubungan sosial dia dengan orang lain itu terganggu. Nah, selain itu, gejala tersebut sudah mulai mengalami fungsi sehari-hari Alia sebagai mahasiswa, seperti sulit berkonsentrasi, berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan dosen, menangis diri dari teman, dan merasa tidak aman dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun penyebab pasti skizofrenia ini belum diketahui, gangguan ini diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan Alia sendiri. Ya mungkin itu sih hasil pengamatan di wawancara. Lalu, penanganan apa yang harus dilakukan Alia, Bu? Apakah itu bisa sembuh, Bu? Soalnya kan kami udah teman sama Alia ini lama Bu, jadi kami tidak ingin ini berlanjut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikiater untuk memastikan diagnosis dan menentukan momen sesuai dengan sendiri. Selain itu, Alia harus memerlukan pendamping psikologis agar mampu memahami kondisinya dan belajar mengelola gejala yang muncul. Nah, dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kampus juga sangat penting untuk Alia sendiri. Jangan menginjak dia, menyalahkan, atau memperdengarkan waham maupun halusinasi yang dialami. Nah, dengan empati, ajak dia mencari bantuan yang profesional dan pastikan dia menjalani terapi serta minum obat sesuai anjuran dan diberikan. Mungkin itu yang bisa saya. Hasil asesmen menunjukkan adanya gejala yang sesuai dengan karakteristik skizofrenia paranoid berdasarkan PPDJ-3, seperti halusinasi pendengaran, waham kejar, rasa curiga yang berlebihan, serta penurunan fungsi sosial dan akademik. Penanganan skizofrenia memerlukan kerjasama antara tenaga profesional, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dukungan yang tepat serta kepatuhan menjalani terapi dan pengobatan berperan penting dalam membantu proses pemulihan. Dengan penanganan yang berkelanjutan, gejala dapat berkurang sehingga individu mampu
kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Proses pemulihan membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Senang lihat kamu bisa tersenyum lagi. Iya, aku juga sekarang udah jarang mendengar seperti itu. Udah kayak dulu lagi dan aku sekarang sering kontrol dan obat. Kamu hebat kok. Kami akan selalu butuh kamu. Yang terpenting tetap dimulai buku ngobrolnya dan tidak merasa sendiri. Terima kasih ya sudah menunggu. Kamu saja. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang dapat ditangani dengan profesional, terapi, pengobatan, dan dukungan dari lingkungan. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang individu untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Skizofrenia bukanlah kelemahan pribadi. Mari hentikan stigma dengan orang gangguan jiwa. Berikan empati, dukungan, dan dorongan mereka untuk memperoleh bantuan profesional.